Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membaca desain cover buku. 4. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Mengapa, walaupun sudah tua, Pak Bejo masih kuat mencangkul? Ya, karena Pak Bejo masih memiliki tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap gerak manusia dan hewan. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika dipaksa, tangan atau kakinya bisa cedera. Anak-anak, tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia. 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, anak-anak, demikianlah fungsi otot pada manusia. Berikut ini adalah jenis otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos bekerja tanpa dikendalikan, yang dipengaruhi oleh sistem saraf sadar atau saraf otonom. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia yang bekerja di bawah kesadaran atau kendali. Dan yang ketiga adalah otot jantung, yang berfungsi memompa jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Perbedaan otot polos, lurik, dan jantung. Dilihat dari bentuknya, otot polos berbentuk ujungnya runcing dan gelendong. Otot lurik berbentuk silindris dan memanjang, sedangkan otot jantung berbentuk silindris, memanjang, dan bercabang. Dilihat dari jumlah inti sel, otot polos memiliki 1 inti sel, otot lurik memiliki banyak inti sel, dan otot jantung memiliki lebih dari 1 inti sel. Dilihat dari letak inti sel, otot polos berada di tengah inti sel, otot lurik berada di tepi inti sel, dan otot jantung berada di pusat sel. Kemudian, dilihat dari sistem kerja. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Otot lurik bekerja secara sadar. Sedangkan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Dilihat dari reaksi, otot polos memiliki reaksi yang lambat, otot lurik reaksinya cepat, dan otot jantung juga memiliki reaksi yang lambat. Dilihat dari gerakan, otot polos tidak cepat lelah, otot lurik cepat lelah, kemudian otot jantung tidak cepat lelah. Lalu dilihat dari letaknya, otot polos terletak di sistem organ. Otot lurik letaknya melekat pada rangka, sedangkan otot jantung letaknya pada jantung. Nah, anak-anak, dengan mengetahui macam dan fungsi otot pada tubuh manusia,
kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Anak-anak, coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot. Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Anak-anak, mari kita baca teks otot manusia, kemudian kita cari ide pokok dalam setiap paragrafnya. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Ide pokok dalam paragraf 1 adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Ide pokok dalam paragraf 2 adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Ide pokok dalam paragraf ini adalah otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Ide pokok dalam paragraf ini adalah otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Ide pokok dalam paragraf ini adalah fungsi lain dari otot adalah mempertahankan postur tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Ide pokok pada paragraf ini adalah otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni
Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Seperti ini ya contohnya, silakan dilihat. Nah, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Lalu yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Nah, di sini juga sudah ada contohnya ya anak-anak. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, anak-anak, demikianlah tadi materi kita hari ini. Sekarang, kalian akan mengerjakan tugas siswa. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.